Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah melaksanakan puasa hari ke berapa, Bu? Hari ke? Tadi hari ke berapa puasa kita? 18. Tarawih kita sudah memasuki malam ke 19. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mungkin tema ini sudah dibicarakan di dalam kuliah Ramadan, namun saya ingin berbagi tentang keutamaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang dihubungkan kepada Al-Quran itu semuanya mulia, semuanya baik, semuanya bermanfaat. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar dipilih sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan, disampaikan kepada Rasulullah melalui siapa? Malaikat siapa itu? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini mendapatkan gelar panglimanya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa? Karena beliau menyampaikan dan membawa pesan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gelar Rasulullah? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah Nabi kita Muhammad adalah penghulunya para nabi dan para rasul. Kemudian Al-Quran dijadikan pedoman bagi kehidupan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijadikannya pedoman tersebut, maka umat Nabi Muhammad disebut umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian?
orang yang paling baik belajar apa? Bu? Orang yang paling baik belajar apa? Belajar Al-Quran. Orang yang paling baik mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Quran. Jadi kita kalau belajar Quran itu adalah belajar yang terbaik. Paling baik belajar Al-Quran itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, belajar Al-Quran lebih baik. Kemudian orang yang mengajar yang paling baik adalah mengajar Al-Quran. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Ya Bu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita baca Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, kita mau paham artinya, mau tidak paham artinya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya sangat luar biasa, tidak ada bacaan lain selain Al-Quran yang pahalanya dihitung setiap huruf. Ya. Nah begini, coba di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu apa bunyinya? Alif Lam Mim. Itu satu huruf apa tiga huruf? Hah? Tiga huruf. Tiga huruf ya. Nah, satu alif, yang kedua apa? Lam. Yang ketiga mim. Setiap huruf itu mendapatkan asyru hasanat, 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim berarti dapat berapa? Dapat berapa? 30. Kalau kita baca surat Yasin, hurufnya ada berapa? Berapa? Pernah ngitung nggak hurufnya itu? Hah? Kali aja 10. Ya, kali 10. Ya, itu pahalanya wah, udah nggak kehitung. Luar biasa banyaknya. Ya. Nah, apalagi kita baca di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Artinya bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada belum yang 10 hatam sampai hari ini nih? Baca Al-Quran. Sudah ada? Hah? Sudah ada? Belum? Belum. Ya, repot ya. Masak repot, apa namanya? Belanja repot apa ya? Ini Bapak Ibu sekalian ya. Para ulama terdahulu itu dia tidak lepas dari Al-Quran. Imam Syafi'i itu diceritakan selama bulan Ramadan, hitunglah 30 hari, itu bisa menamatkan Al-Quran 60 kali. Berapa? 60 kali. Berarti satu hari berapa kali dia khatam? 2 kali. Itu luar biasa itu. Jadi 12 jam pertama khatam. 12 hari jam keduanya 24 jam itu kan khatam. Kenapa? Ya karena Al-Quran sudah di luar kepala beliau. Ya, beliau sudah hafal Al-Quran. Di mana saja dan kapan saja, ya tidak lepas dari Al-Quran. Kalau kita ya banyak megang HP apa banyak megang Al-Quran? Kira-kira bangun tidur yang dicari, yang dipegang Al-Quran apa HP? Hah? Hah? Suaminya bangun, HP-nya nggak ada, nyari-nyari kan, sama istrinya tanya, di mana HP saya? Wah, luar biasa.
Kalau HP-nya dipegang sama istrinya, deg-degan juga dia gitu kan. Wah. Nah, ini biasakan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena baca Al-Quran itu di mana saja bagus. Asal jangan di WC aja atau tempat-tempat yang kotor. Ya, di musola apalagi, di masjid apalagi. Ya, kalau kita jalan juga ya di mobil misalnya ya asal jangan nyetir sambil baca itu ntar repot ya. Kita misalnya naik mobil, kita baca Al-Quran. Kita di terminal baca Al-Quran. Kita di bis baca Al-Quran. Kita di busway baca Al-Quran. Ya, cuman orang bilang, wah ini orang sombong amat nih, ya, baca Al-Quran terus, ya. Memang ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu bukan kewajiban sholat, bukan kewajiban puasa, ya, bukan kewajiban zakat, tapi apa? Perintah untuk membaca. Artinya apa? Umat Islam ini harus pandai. Umat Islam ini harus pinter. Umat Islam ini harus berilmu. Umat Islam ini harus berperadaban. Tapi sayang, 1000 sayang. Ya, ayatnya punya kita, tapi yang ngamalin orang lain. Coba Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang Singapura, orang-orang Jepang, orang-orang Cina yang maju-maju, mereka itu tidak lepas dari membaca. Di mana saja mereka membaca. Ya kalau kita juga sama membaca, tapi bacanya WA grup, ya, bacanya apa? Berita-berita, ya. Nah, tapi jarang sekali kita baca yang mengandung ilmu pengetahuan, ya, mengandung apa namanya informasi yang bermanfaat, ya, ilmu pengetahuan itu jarang sekali kita baca. Ya senangnya baca-baca itu aja, itu kan, baca-baca obrolan, ya kan, di medsos, gitu kan, di mana, ya. Ini coba Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya sekali lagi, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca. Ya. Jadi Al-Qur'an yang ada di rumah kita bukan hanya setahun sekali, bulan Ramadan doang kita pegang, kita sentuh, ya. Itu udah lecek-lecek ya, wah, udah jamuran baru kita pegang lagi, jangan. Ya. Biasakan setiap hari, setiap saat kita jangan lepas dari membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau nggak bisa bagaimana, Pak? Bu? Ya. Ya, belajar. Ya. Nggak ada yang salah kok. Ya. Meskipun sudah lanjut usia, kamu belajar apa, Bu? Belajar Al-Qur'an. Nggak apa-apa, bagus. Pak, belajar apa? Belajar Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau belajar apa, Bu? Belajar baca ABCD. Waduh. Ya, orang mungkin masih ya menertawakan, tapi kalau belajar Al-Qur'an kapan saja, usia kapan saja, tidak ada jeleknya, ya, insya Allah akan baik dan mulia, ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini marilah kita semangat untuk membaca Al-Qur'an dan kita memahaminya, ya. Dengan demikian kita akan cinta dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita semua, Al-Qur'an adalah pelajaran yang paling terbaik. Mudah-mudahan ayat Al-Qur'an yang kita baca nanti menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat, insya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.